Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gegara menghindari mobil mogok, 3 truk mengalami tabrakan beruntun di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampung Utara. Seorang pencuri motor di Pringsewu ditangkap saat sedang tidur lelap. Menilik warga Pulau Terluar Tanggamus yang bersemangat mengibarkan bendera merah putih. Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa malam. Ketiga truk rusak bagian depan dan mengakibatkan satu pengemudi truk yang paling belakang terluka di kakinya. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan kayu yang sedang melaju dari Lampung Utara menuju Bandar Lampung bertabrakan dengan truk bebas dari arah lawan saat menyalip truk mogok. Saat bersamaan, truk bermuatan katul yang berada di belakangnya tidak bisa menghindar hingga menabrak bagian belakang truk beras di depannya. Dengan abang siapa? Iwan, Pak. Kronologis kejadian seperti apa, Bang? Ya kronologinya sih dia tuh di belakang Puso yang mobil kayu tadi. Mobil kayu, saya kan dari arah sana, dari arah Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung mau ke Wai kanan. Dia kan nggak tahu di arah dari mana, yang penting yang jelas dia arah ke Bandar Lampung. Terus? Dia di belakang Puso. Iya. Nah di belakang Puso, saya kan di sini posisinya. Dia di belakang Puso. Tahu-tahu dia tuh keluar. Dari mana keluarnya? Dari Puso tadi? Dari belakang Puso tadi. Entah nggak tahu dia tuh kepergok apa menyalip, saya nggak tahu kan. Yang jelas dia keluar dari belakang Puso. Dia langsung buang kayak gitu. Iya. Dia langsung kejadian gitu. Kejadian itu. Iya. Jadi posisinya mobil kayu itu ngambil apa? Ngambil lane kamu ini. Kanan ya. Ada korban nggak, Bang? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Ada apa, Bang? Mobil yang yang bawa kayu. Kayu itu. Itu depannya ada mobil berhenti, mobil Puso. Dia ngambil jalan saya. Saya tuh di depannya mobil itu, di belakangnya mobil hitam. Oh, berarti abang kepergok gitu? Apa Ya, gimana? Kepergok? Dia itu yang beradu kambing sama Mobil itu. kayu. Abang di belakang dia. Saya di belakang, udah nggak ketampung. Ada korban nggak, Bang? Nggak ada. Abang sendiri? Sama bapak Dari mana tadi abangnya? dari Metro. Mau ke? Muara 2. Bawa apa? Bawa beras. Kecelakaan 3 truk tidak merenggut korban jiwa, namun sempat menyebabkan arus lalu lintas macet. Muatan di 3 truk dipindahkan ke mobil lain untuk memudahkan evakuasi 3 truk yang rusak akibat bertabrakan. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pencuri motor ditangkap saat sedang tidur lelap di rumahnya di Desa Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kota Pringsewu, Rabu dini hari. Tersangka sempat bengong setelah dibangunkan oleh rombongan polisi. Tahu nggak sama? Tahu nggak kamu ulang tahun? Hah? Iya, tahu nggak? Tahu ya. Tersangka bernama Jamal Muklis, umur 47 tahun, ditangkap tanpa melawan. Ia mengakui perbuatannya dan pasrah digelandang ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Pringsewu. Tersangka Jamal membawa kabur sepeda motor yang dipinjam dari temannya. Setelah beberapa hari tidak dikembalikan, korban kemudian melapor ke polisi. Hasil penyidikan polisi mengungkap motor korban rupanya sudah dijual ke penadah dan uangnya dipakai tersangka untuk membayar utang. Silahkan masuk. Kamu ambil motor dia? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa kok ngomong pamitan sama dia? Kamu kan pura-pura nelpon kan? Keluar kan?
ngelihat kontaknya gantung di motor langsung kamu bawa motor kan? Ya. Benar nggak? Benar. Ya, berarti kan nggak kamu pamitan ke dia. Jangan bohong. Ya. Ya. Langsung kamu bawa motor itu. Ya, Pulang. Pelaku tersebut yang awalnya meminjam motor korban, lalu motor korban tersebut dilarikan dan tidak dikembalikan. Atau berdasarkan pengakuannya baru sekali. Terus itu uangnya itu buat apa sih, Bang? Untuk motifnya pengakuan dari terduga tersangka ini atau terduga pelaku ini ataupun bisa dibilang pelaku, yaitu terlilit utang, sehingga uang yang didapatkan dari penjualan motor tersebut untuk membayar utang. Penyidikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk mencari motor korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Peredaran narkoba di Kabupaten Mesuji masih tinggi. Terbukti dalam waktu 2 pekan sejak 22 Juli hingga 7 Agustus lalu, Polres Mesuji berhasil menangkap 13 tersangka narkoba. 4 tersangka merupakan bandar dan 9 lainnya adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Mereka yang ditangkap 2 diantaranya adalah pasangan suami istri warga Mesuji Timur yang berperan sebagai bandar sabu-sabu. Selain menyita puluhan gram sabu-sabu siap edar, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan beberapa amunisinya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka mendapatkan narkoba dari kampung Perarian di Sumatera Selatan. Sabu-sabu dikirim ke tersangka melalui jalur sungai menggunakan perahu. Tersangka berdalih nekat jadi bandar narkoba karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Bu, yang memotivasi Ibu untuk melakukan penjualan narkoba itu atau sebagai sindikat narkoba apa sih, Bu? Tuntutan ekonomi ini anak. Untuk anak? Sekolah anak, untuk makan sehari-hari. Makan sehari-hari kebutuhannya? 4 orang merupakan bandar, 4 orang tersangka merupakan bandar, dan 9 tersangka lainnya adalah sebagai pengguna. Untuk pemilik senjata api sendiri kan? Nah, terkait dengan kepemilikan senjata api, ini merupakan milik pada saat itu ditangkap dan dalam penguasaan tersangka bandar inisial M. Diamankan senjata api berikut amunisi sebanyak 5 butir, lagi amunisi sebanyak 5 butir, amunisi tajam. Terkait dengan temuan senjata api rakitan tersebut, Sat Narkoba telah melimpahkan barang bukti kepada Satreskrim Polres Mesuji untuk ditindaklanjuti. Total barang bukti yang disita 54 gram sabu-sabu, 16 butir pil ekstasi, senjata api rakitan, timbangan digital, bom, dan belasan ponsel. Penyidikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk memburu para pemasoknya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. 3 bulan penyelidikan kasus pembunuhan 2 bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat belum terungkap. Hingga Rabu siang kemarin, kasusnya masih gelap dan polisi masih terus melakukan penyelidikan. Korban bernama Arjun Tauladan, umur 8 tahun, dan adik perempuannya bernama Khalifah Hoirunisa, umur 4 tahun. Kasus tersebut ditangani oleh petugas gabungan dari Polres Pesisir Barat, Polda Lampung, dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap For Mabes Polri. Polisi menyatakan penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti. Saat ini sudah sebanyak 26 saksi yang diperiksa, namun keterangan para saksi belum ada yang mengarah ke identitas pelaku. Polisi meminta keluarga korban dan masyarakat bersabar. Aparat kepolisian khususnya Polres Pesisir Barat dibantu dengan Jatanras Polda Lampung masih terus mencari bukti-bukti dan makin bertambah bukti-buktinya untuk membuat terang kasus ini, dan juga sambil menunggu hasil dari Puslap For. Mohon doanya. Artinya ada bukti tambahan lagi, Bu? Bukti tambahan. Untuk bukti tambahan itu pasti akan ada, dan kita berharap mudah-mudahan semua ada titik terangnya.
Untuk saksi Bu, ada penambahan saksi lagi nggak Bu? Betul, ada dan semakin bertambah. Untuk saat ini dari pihak keluarga seperti apa kondisinya Bu di sana Bu? Untuk pihak Keluarga kita berharap semoga pihak keluarga korban mohon bersabar dan doanya. Mayat dua bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat itu ditemukan pada 14 Mei lalu. Keduanya yang berpamitan mencari buah durian tidak kunjung pulang hingga malam. Orang tua, tetangga, dan pamong yang mencarinya menemukan kedua korban tewas akibat dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Garis polisi.